Ini ada jauh, jadi kalau bisa nanti mereka untuk perkenalan pertama itu kampung lain di jadi jurnalis ya kita jurnalistik sepanjang kuliah jadi hampir 30 tahun bekerja di dunia jurnalistik sekalipun sekolah teknik di kimia jauh ya tapi karena background ya minat kemudian masa kalau kuliah tahun 94 mulai 5 juga masa-masa itu masa-masa ingat ya masa-masa sulit kalau baru menjatuh ke para menjatuh jadi kalau kadang-kadang kalau itu menjadi mahasiswa memang ya nulis tapi sebenarnya begini waktu itu kami pakai stensilan bikin selebaran segala macam ya media cetak banyak bertumbuh begitu apa baru berakhir media cetak bertumbuh berbenjamur di musim hujan media cetak koran-koran kecil Papua Jakarta itu penuh Sulawesi Population Jogja terus berakhir baru selesai di Makassar nah itu koran-koran itu banyak sekali kita di Manokwari juga ya sempat punya koran di belakang tapi sekarang tidak satu karena tidak satu Tabula Pos yang lain sudah tutup. Kenapa? Ya loh. Kenapa? Karena pertama masalah internal soal manajemennya mungkin atau tapi biayanya mahal. Sekarang semua sudah pindah di semua di HP semua sudah pindah di HP media semua sudah ada di sini di gadget semua sudah ada Pak, sehingga jarang lagi orang baca koran. TV juga sudah ada di sini. TV itu belum TV di HP juga. Radio juga sudah ada di HP. Semuanya sudah ada di HP. Terus kita yang punya HP akhirnya jadi konsumen lagi. Hanya jadi konsumen. Karena jadi pada kemajuan teknologi digital ini kemudian sangat membantu kita, ya sangat membantu kita untuk menjadi produsen makanan kita konsum barang-barang di toko semua bawa dari luar. Mungkin ini bedanya produksi saya ini baru, tapi beberapa saya di pesisir saya kirim dari luar. Itu dari konsumen terus menerus dari konsumen apa mereka produksi sampai video juga jangan diproses dengan orang mau sakina itu
pojok-pojok rumah berakhiran. Apa padahal kita lihat video-video dari Cina yang kita aplikasinya dari Cina, videonya dari Cina, kita konsumsi. Padahal kita tidak tahu bahasa itu aslinya apa, gitu kan? Sudah sampai segitu. Sampai begitunya dunia bergerak hari ini. Terus kita terus menerus jadi konsumen kan? Mau begitu terus kan? Ya, pertanyaan itu refleksi untuk kita semua. Kami yang bekerja di dunia jurnalistik ini memang tantangan bagi kami. Kemudian bagaimana berbagi ilmu itu, keterampilan ini ke semua orang. Belakangan 5 tahun belakangan saya mengerjakan jurnalisme warga dan ketika mulai dipanggil untuk bergabung dengan Perpustakaan Nasional menjadi pelatih untuk program transformasi perpustakaan, itu saya mengerjakan literasi digital. Saya memilih literasi digital. Kalau kata Lamek, literasi baca tulis ya. Nah, kami waktu kompak jalan sama-sama selama ini. Itu buat kita berlaku. Kita kompak jalan selama ini. Nah, saya fokus di literasi digital. Kenapa literasi digital? Karena berkaitan dengan tugas-tugas saya sebagai jurnalis. Itu kata-kata spesialnya karena saya jurnalis, literasi digitalnya itu saya pakai pendekatan jurnalistik. Kenapa harus pendekatan jurnalistik untuk literasi digital? Kenapa? Karena kita akan menggunakan media sosial kita dengan cara-cara kerja jurnalis. Bikin konten pakai cara-cara jurnalis. Ya. Bikin konten video pakai cara-cara jurnalis. Bikin tulisan pakai cara-cara kerja jurnalis. Ini bukan hal rahasia lagi. Semua orang boleh melakukan fungsi-fungsi jurnalisme. Gitu ya. Semua orang berhak. Kenapa? Semua orang di Indonesia. Karena kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen itu nanti cari sendiri, buka sendiri ya. Undang-Undang 45 tentang hak asasi dan keamanan itu perubahan. Itu bicara salah satunya tentang hak untuk mendapatkan informasi. Itu dituliskan mungkin Undang-Undang tentang kebebasan informasi publik. Hak untuk mendapatkan informasi itu hak khusus, hak istimewa. Ya. Karena informasi itu sudah jadi kehidupan pokok. Bukan hanya dulu kita belajar di sekolah kan sandang, pangan, papan itu. Sekarang tambah satu informasi, ya. Nanti dari ini undang-undang kebebasan informasi publik ada, bisa buka dapat ya. Undang-undang catat ya. Ingat undang-undang kebebasan informasi publik KIP ada sih. Baca-baca kebebasan informasi publik. Tidak ada luka yang tidak dapat menginterpretasikan cara belajar. Lalu undang-undang pers tadi. Tadi undang-undang bagi itu amat demokrasi itu ada atas undang-undang kebebasan informasi publik, lalu undang-undang pers sama. Jadi materi kita ini ya untuk sore ini bisa kira-kira macam kita tahan. Oke. Materinya memang 5 jam, tapi kita cepat. Ada cara cepat, ya. Cara cepat untuk kita belajar. Dan paling ini sekali adalah prakteknya nanti. Saya mau kasih cepat ini adalah panduan untuk praktek. Jadi ini cara cepat yang mau saya lakukan.
dua materi itu dan bukan garis besar juga sudah disinggung oleh teori-teorinya itu semua sudah disampaikan oleh Profesor tadi. Nah, sekarang dia akan lebih banyak ke prakteknya ya. Baik, sekarang ini kita punya dua literasi digital dan yang kedua adalah kita menulis right news. Kita menulis right news. Saya singgung saja yang mungkin terlewat dari Bapak Ibu tadi tentang literasi digital. Itu kita melakukan fungsi yang sama ya dari tiga undang-undang tadi ya. Ini penting. Jadi memang hak istimewanya itu ada di pers, yang kami jurnalis yang pegang kartu pers itu. Tapi melakukan tugas-tugas jurnalistik itu siapapun boleh. Ingat ya, melakukan fungsi-fungsi itu siapapun boleh. Setiap warga negara karena Undang-Undang 45 dan Undang-Undang KIT. Ini yang kita lakukan dalam literasi digital itu ini. Cari ya. Simpan, olah, di sini kumpul dulu ya, urutannya ya, biar rapi. Cari, kumpul, simpan, olah, sebar, tapi harus aman. Ini yang kita lakukan setiap hari pakai HP, yaitu Facebook atau Google, ada yang di sekolah atau kuliah, kerja pun dari informasi di situ biasa. Ini yang kita lakukan setiap hari dengan HP itu, mencari, mengumpulkan, menyimpan, mengolah atau mengolah dulu, menyimpan, menyebarkan, menyebarluaskan, dan terakhir bagaimana ini yang menjadi pertanyaan terakhir kita adalah bagaimana kita punya HP itu aman atau tidak. Ini catatan saya yang akhirnya aman berkaitan dengan cyber security. Ini ilmu khusus, kita tidak belajar di sini. Harus saja dulu ya informasinya. Tapi ini yang sudah kita lakukan setiap hari. Mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan. Betul? Betul ya. Di Facebook, di YouTube, di TikTok, itu kan yang kita lakukan. Nah sekarang pertanyaannya, yang mana yang paling sering? Hanya cari-cari saja kan? Cari menikmati, mungkin ada yang menarik simpan. Lalu paling sering kita lakukan ini menyebarluaskan. Kita sering menyebarluaskan. Orang ini menarik, lucu misalnya, ya, atau yang tadi saya berkaitan dengan kedekatan, ini terkait dengan orang Arab di Taiwan misalnya. Ada bagus yang saya silakan ke guru saya. Itu paling sering kita lakukan sebanyak. Padahal mungkin juga kita lakukan simpan atau olah ya. Nah ini resikonya tinggi sekali sehingga kita punya panduan ya. Materi pertama itu nanti saya tinggal bagi baca ya. Itu panduannya. Bagaimana menapis, bagaimana menyeleksi, sharing sebelum sharing, itu ada di sini materi. Jadi panduannya aja saja supaya itu jadi kita punya filter diri supaya tidak asal-asalan. Ya, itu metodenya metode jurnalistik juga. Dari kata jurnalistik itu kita menggunakan memanfaatkan media-media sosial ini. Oke, sekarang siapa yang punya Facebook?
Oke, semua. Oke. Dan fokus aja. Nah, sama satu di Facebook itu ada banyak alat di dalam itu yang punya halaman Facebook ada. Facebook ini kan profil utama itu, profil utama itu bisa bikin halaman di dalam. Ada marketplace, ada grup, gitu. Nah, grup yang banyak sering kita itu dibuat dari satu Facebook itu. Gitu. Ada satu Facebook yang bikin grup gitu. Nah, saya katakan halaman. Kenapa halaman penting? Mudah-mudahan setiap orang bisa bikin halaman. Nanti sebentar saya coba pakai karena itu di HP. Nanti kita coba sebentar. Halaman setiap orang punya. Saya punya ada beberapa. Terutama untuk kegiatan literasi itu ada halaman literasi sendiri. Ini profil utama pakai nama, profil halaman, ini profil tambahan. Seperti nama organisasi boleh, itu sudah harus ke situ ya tambahannya. Atau nama pribadi atau nama kita boleh bisnis misalnya bisa di sini pakai halaman. Atau wisata, kegiatan apa yang kita fokus, mesti fokus konsentrasi wisata situ, bikin halaman bisa ya. Dan sebenarnya ke situ. Nah, ini contohnya ya, informasi yang begitu banyak ya, kita susah membedakan mana fakta, mana fiksi. Jadi materi literasi di file ini nanti dibagi semua pelajaran menjadi benteng, jadi pengetahuan yang menjadi benteng. Akan secara garis besar karena setelah ini kita pakai latihan materi. Ada di YouTube. Ada yang sudah punya, ada yang sudah berapa orang follower, subscribe. Baru ratusan. TikTok. Semua punya. TikTok kami ya. Semua punya. TikTok. Instagram. Ada punya. Ini semua media sosial yang akan kita manfaatkan. Organisasi, pangkat, dari luar, di asal NDC. Dari empat press alamatnya masih punya boleh badan hukumnya ada jelas setiap orang pun bayangkan kalau di sini ada observasi 30 sampai 50 misalnya ya, hampir 50%. Terus saling subscribe, saling subscribe, saling follow, kuat sekali. Terus sekarang ini dalam beda waktu berbeda juga bisa bertujuh syariah. Algoritma, kalau algoritma ya, cari benar, cari benar di media sosial itu media sosial itu kedua jangan kategori jangan kita untuk kedua algoritma yang cepat. Iya, tapi makanya dia bisa cari 50 orang, 40 juta, iklan. Wah, semua. Di sini dana, naik dana, ada video dana ya, naik 50 orang, itu dana yang ada di Rusia, orang-orang ambil video dana di Rusia, di Amerika, di Eropa, itu rekomendasi. Media sosial juga seperti itu.
kenapa kita di sini di kampung ini di pelosok-pelosok itu bisa membuat video dari sini? Tidak akan mungkin. Tapi mereka juga komunikasi. Lempar dulu aplikasi. Kita tidak perlu komunikasi. Aplikasi itu ada. Tinggal kita pakai kan. Media yang kami di Metro TV di Pusat Negara Jakarta sana, semua sudah pakai media sosial. Metro TV cari di YouTube dapat, Metro TV cari di Facebook halamannya ada, Metro TV cari di TikTok ada, terus cari di Instagram dapat. Semua sudah di sini. Dan itu mereka bersolusi. Kita bilang jadi konsumen. Jangan mau terus jadi konsumen itu fungsinya ya, gagakan semua fungsi kita tadi. Jaga diri. Tapi dengan pendekatan jurnalistik, gagakan. Nah itu bagaimana verifikasi supaya kita tidak terjebak di penyebar hoax yang sama tadi ya. Ada hoax segala macam, ada metode verifikasi. Jadi kita coba masukin yang kedua soal karena ekspektasi ini kita dalam proses itu sudah melekat memang itu kita terus latihan tinggal kalkulasi. Itu dia pengertian dari straight news, cepat, akurat, dan jelas. Straight news atau ada yang biasa bilang hard news, ya itu berita langsung secara harfiah berita keras, aktif. Tapi yang dimaksud adalah berita cepat. Kejadian hari ini, peristiwa saat ini langsung kalau dulu masih zaman koran-koran itu nanti besok baru cetak malam, besok baru terbit. Sekarang tidak lagi. Kejadian hari ini jurnalisnya tulis kirim foto satu, bisa kirim ke redaksi editor, admin. Jadi kalau sepanjang hari gitu ya, jadi kalau admin standby ini admin standby ya. Kita di sini ada 30 orang, 50 orang. Kegiatan ini saja setelah latihan tulis cepat ini, ya, masing-masing tulis satu artikel, tiga straight news. Ini tulisnya apa? Bisa kan? Sebenarnya kalau ada 30 berita dari kegiatan dari 30 orang saya luar biasa. Sudah pimpinan kemudian keputusan dari semua bisa dilihat. Tadi khawatir ya datang bisa baiklah kami analis gitu, tapi kalau kita latihan di analis peserta tulis boleh gitu. Nah ini cara menulisnya ya, tapi sebelum menulis saya bikin peta dulu, kita tidak jauh-jauh video tulis apa gitu, panjang bagaimana, berapa meter panjangnya gitu. Kalau bikin ini berapa jam, nanti pikir susah duluan. Sehingga saya kasih tahu petanya dulu supaya lihat peta ya, skemanya supaya tidak terlalu jauh berpikir susah. Tingkatannya itu begini, tingkatan pertama itu straight news. Nah ini kita tingkat berita berdasarkan durasi yang panjangnya juga berdasarkan isinya. Cara
menulis surat video. Pertama itu strategi. Ini berdempetan dengan reportase dasar. Berdempetan dengan reportase dasar. Dari sisi durasi, kalau media-media itu akan kami proteksi mungkin 1 menit saja atau 1,5 menit durasinya. Satu menit sampai 1,5 menit. Nah itu reportase dasar. Apa yang kita tulis di sini kita bisa pakai untuk reportase video. Setelah reportase kita dengan media elektroniknya. Kita tulis di sini artikelnya, setelah itu kita bisa bacakan di reportase dasar. Bikin video. Halo guys, ya gitu. Yang tadi aku tulis di sini, halo guys bisa baca. Ya, panjangnya 1 menit. Main-main saja. Orang bikin konten, tapi kalau kedekatan kita dengan jurnalistik, kita tulis dulu. Kira-kira bisa tuh? Bisa, biasa bikin ya. Halo guys, sore ini ada bantuan di lapangan. Kan biasa, kita sudah bikin. Pastilah, ini pasti pernah bikin. Sebenarnya kita cara tulis saya sebenarnya waktu bicara tidak akan main sebenarnya kita baca caranya. Ini bertanya dulu ya. Terus kita reportase dasar. Oh teman itu lalu ya. Kalau kita di sini kalau pakai tanya waktunya durasinya cuma sependek ini kadang-kadang tidak kuat. Makanya kasih longgar sedikit tidak apa-apa. Ya. Yang tingkatan kedua kita sudah disinggung oleh kakak Joko. Ini indeks report, indeks laporan mendalam. Laporan mendalam itu memulai sesuatu secara lebih dalam. Kalau tadi cuma laporan cepat saja. Misal sore ini, misalnya saya laporan. Misal sore ini saya berada di kampung Survei, rumah apa? Saya akan membawa materi tentang literasi digital dan jurnalistik di kegiatan Pamka 2, Pamka GTI di wilayah ini. Tapi kita sudah tulis. Bohong itu kalau wartawan yang muncul di TV itu tidak tulis. Pasti tulis, harus tulis. Kalau tidak tulis begitu dalam kamera, aku bisa tarik gak lupa, celah air ini, pikir air ini lupa, celah saya gitu. Pasti tulis. Habis kalau harus tulis. Baru bicara setengah-setengah apa yang harus ditulis. Itu sebentar ya, sabar ya. Kita dulu. Indeks reporting itu laporan mendalam. Kalau tadi cuma itu, ya, tadi cuma saya laporan dan saya seperti itu. Indeks reporting itu sudah mulai mengulas tentang makna kepemimpinan, dikaitkan dengan itu adalah bahasa benar. Kalau ini narasumbernya satu, gitu. Narasi tulisannya ya, narasumbernya satu nanti di reportase kita mau sisipkan di video, terus misalnya narasumbernya waktu Bupati tadi sambutan, gitu. Potong 1 menit atau 30 detik saja, sedikit masuk, narasumbernya satu, karena durasinya ini. Ya tadi longgar-longgar jadi 2 menit, kalau wakil kita bicara 1 menit. Saya laporan naik itu video 1 menit pertama Pak Bupati masuk
Kalau wakil masuk sambutan sebelumnya atau dari untuk tinggal itu, atau saya setengah menit pertama, kalau Bapak Wakil masuk setengah menit, lalu saya lagi setengah menit saja. Durasinya pendek. Nah, kalau di sini di reporting, narasumbernya bisa dua, bisa tiga. Untuk teknis, edit pakai apa? Pakai laptop. Saya lalu pakai HP saya. Edit bisa ya. Narasumbernya bisa dua, tiga titik. Tapi ceritanya ada. Tulis dulu baru bikin video yang namanya reportase mania. Durasinya 5 menit, terserah mungkin 5 menit boleh, untuk kita 7 menit boleh, 10 menit tidak apa. Kalau 30 menit saya panjang juga, mungkin panjang boleh, tapi kemudian disegmen ditutup. Ya, misalnya 30 menit, fokus 2, jadi 15 menit boleh. Mungkin ceritanya panjang, kisah tentang danau Anggi, danau kembar di perumahan apa, itu masuk di sini. Tidak bisa kita bikin istilah itu. Harus menyedot juga tentang kisah tentang danau kembar di perumahan. 30 menit mungkin, tapi bagi dua. Segmen pertama lagi, segmen kedua tahu ini gagasan ini, siapa tahu ke depan kita bikin ya. Dari gagasan ini kami dua stand siap untuk bantu konsultatif sifatnya asistensi untuk edit sebentar, untuk edit video sebentar saya kasih, nanti bagi juga. Saya bagi dulu. Saya biasa pakai, karena kalau pakai TikTok biasa pakai catut. Tidak, catut nanti ada saya punya bawaan gambar apa, tulisan catut di belakang. Saya pakai tidak. Pakai kos kecil, memang dia kasih. Ini dia, ya. Cerita wisata, ya, cerita keindahan alam, cerita potensi daerah itu sini. Ini tulisannya itu ketika laptop bisa sampai paling kurang 3 halaman file ceritanya. Kalau tadi setelah itu 3 paragraf itu 1 halaman file tidak habis semua. 3 paragraf, 4 paragraf, jadi ini reporting 3 halaman file paling kurang. Tulisan nanti dibacakan. Nah, kalau sudah begitu dibacakan, tidak lagi laporan di depan, dia berkata-kata. Kalau berkata-kata sering itu kali saja. Jadi suara reporternya itu di belakang saya. Gambar-gambar pendukung masuk depan. Ini teknis dari video. Yang ketiga tingkatannya lagi, ini lebih berat. Ini sudah dikatakan investigasi reporting. Ini berat. Ya. Ini berat. Biar kakak saja. Ini berat. Karena kita tidak mencari sesuatu yang tersembunyi, itu butuh sesuatu yang lama ini yang namanya reportase lanjutan. Oh, intinya juga berat. Intinya juga desain grafis masuk,
ya, animasi masuk. Kalau kita tidak dapat gambar yang tersebut, kita bikin rekayasa kan gratis atau animasi itu digital modern gitu sah. Cuma ini berat, biar kakak saja. Dari sisi durasi sama, bisa panjang 5 menit, bisa 30 menit, berdua, atau 15 menit, bagi 2, bagi 3, sama durasinya. Dari sisi data ya, sebenarnya kita pasti kita belum pakai. Ini data ringan. Data biasa, sebenarnya soal tanggal mau itu jumlah bicara data dan bicara angka beserta laporan baru berkaitan dengan bisa berapa pesertanya dari mana tanggal kegiatan itu data-datanya didapat saat ini tidak saat kegiatan atau peristiwa kejadian itu kalau di sini datanya kita ambil dari penelusuran namanya lokasi anggaran. Jadi penelusuran kita juga mendalam itu dari orang dari kertas dari orang asli dari sumber yang sesuai. Kita tidak mungkin wawancara sejarah dan apa dalam kembali itu tadi yang bikin itu ya dia perlu menulis kisah legenda dan kembali kita secara keliru dia kan kita bisa coba tidak tahu berjuang dari dia dia fokus dia orang di depan dari data dari perbaikan kemudian ada yang mungkin punya penelitian dulu atau punya cerita dari cerita banyak kita punya mereka meneliti kemudian menulis itu biasanya menulis cari orang dan cari kertas-kertas yang disebut people trace dan paper trace, berburu orang dan berburu dokumen cari orang cari kertas. Jadi mendalam. Nah, kalau diinvestigasi tambah satu lagi. Saya bilang ini berat. Jadi dia buat itu gimana? Saya biasanya bisa menginginkan itu sulit. Follow gimana follow? Nah, itu berat. Tidak perlu juga untuk kita mau. Saya anjurkan untuk kita dipegang orang-orang dua ini. Kita sekarang lebih jelas ya. Bisa diingat ya peta ini. Sehingga kalau kita nulis jangan sampai masuk ke sini terlalu praktis, sangat praktis. Aku mau cepat-cepat tulis ini. Jangan dulu, tahan dulu ya. Kita main dulu. Main di spread news dulu. Nah, spread news itu ya. Sudah mulai ini ya.
Jadi konkret ini ada tulisan, ada poin-poin, dan ini penjelasan di sini. Ya. Jadi dua itu tanpa ini tidak lengkap. Ini tanpa di sana juga tidak lengkap. Jadi itu mengambil kopi masuk semua. Ayo ya, siapa ya? Ambil kopi masuk. Kopinya habis minum deh, jadi harus beli semua, jadi cukup saja. Kemarin kita Sebentar kena mak keluar.